Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menyampaikan materi terakhir di bab 12, yaitu kita akan bahas kisi-kisi mengenai bab peluang. Jadi kisi-kisi untuk penilaian harian di bab peluang. Oke, soal yang pertama. Jika sebuah dadu dilempar, maka banyak anggota ruang sampelnya adalah, nah ini mudah ya, sebuah dadu maka NS-nya atau anggota ruang sampelnya itu ada 6 ya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanya adalah NS-nya atau banyak anggota ruang sampel. Jadi ada 6. Kalau 2 dadu bukan 12 tapi 36 dari 6 kali 6. Ya, jangan tertukar. Oke, nomor 2. Sebuah kantong berisi bola terdiri atas 18 bola merah. Nah, kita ini dulu ya. Yang pertama ada 18 merah, kemudian 12 yang warna putih dan 10 yang warna kuning. Nah, ketika dijumlahkan keseluruhan bolanya itu ada 18 tambah 12 itu 30 tambah 10 jadi 40. Nah, 40 itu adalah ruang sampelnya atau banyaknya ruang sampel. Jika diambil secara acak, maka peluang terambil bola biru adalah, nah kita akan menghitung peluang biru. Maka tinggal kamu hitung berapa banyaknya bola warna biru dibagi dengan NS. Bola warna biru tadi itu ada 12 ya. Oh, ini 12 itu bukan putih, biru. Ya, jadi ada 12 per NS-nya 40. Jawabannya 12 per 40. Masih bisa disederhanakan. Ya, kita bagi 4 jadi 3 per 10. Ya, jadi jawabannya 12 per 40 sama dengan 3 per 10. Nomor 3. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Nah, ini 2 buah dadu ya yang dilempar. Maka anggota ruang sampelnya ada 36. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10 ya, ini maksudnya 10 adalah 3 per 36. Maka peluang mata dadu yang berjumlah bukan 10 adalah, nah ini yang pertama itu kan peluang jumlahnya 10 ya, boleh ditulis seperti ini, sama dengan 3 per 36. Nah, yang ditanya itu peluang yang bukan 10 atau tidak sama dengan 10 ya. Peluang yang jumlahnya tidak sama dengan 10. Maka sama dengan berapa? Nah, caranya tidak harus kamu cari dulu titik sampelnya berapa, enggak, tapi kita gunakan yang diketahui di soal ini ya. Yang berjumlah 10 itu kan 3 dari 36. Nah, maka yang kurang dari 10 tinggal sisanya aja, 36 dikurangi 3. Nah, dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya kan sama, yaitu 36. Maka sama dengan 33 per 36. Kalau disederhanakan, kita bagi 3 jadi 11 per 12. Ya, sekali lagi 33-nya dari mana? Dari keseluruhan atau anggota ruang sampel, yaitu 36 dikurangi dengan 3. Ya, dikurangi dengan yang jumlahnya 10. Karena selain si 3 titik sampel ini berarti kan jumlahnya bukan 10. Nomor 4. Sebuah dadu dan sekeping mata uang logam dilempar sekali secara bersamaan. Peluang muncul sisi angka dan mata dadu 5 adalah, nah ini kita harus paham dulu anggota ruang sampelnya ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa NS-nya itu
dari pelemparan satu dadu dan satu uang ada 12. Ya. Yang ditanya adalah muncul angka dan mata dadu 5. Maka yang kita cari adalah A5. Ya, nggak ada lagi. Jadi ini yang kita cari. Berarti kan hanya satu nih ya. Hanya satu atau NA-nya, banyak kejadian A-nya hanya satu. Yaitu A5. Muncul sisi angka pada uang dan muncul mata dadu 5 pada dadu. Maka peluangnya atau peluang kejadian A itu sama dengan NA bagi NS. Nah, NA-nya tadi 1/12. Ini sudah paling sederhana, jadi sudah cukup jawabannya yaitu 1/12. Oke, berikutnya nomor 5. Sebuah dadu dilempar beberapa kali. Agar muncul mata dadu ganjil sebanyak 10 kali, maka pelemparan dadu yang harus dilakukan sebanyak berapa kali? Oke, 10 kali ini adalah frekuensi harapan. Ya, jadi di materi yang sebelumnya. Jadi kamu tulis rumus FH. Kita tulis dulu rumus frekuensi harapan ya. FH dari suatu kejadian A adalah peluang A dikali dengan banyak percobaan. Nah, yang mau kita cari yang mana? Sekarang yang mau kita cari bukan frekuensi harapannya, tapi justru banyak percobaannya ya. Jadi harus memahami soal yang ditanya bukan frekuensi harapannya. Kenapa? Karena frekuensi harapannya sudah ada di soal, yaitu 10 kali. Jadi FH-nya 10 sama dengan, nah peluang A. Peluang A itu kan berarti NA dibagi dengan NS. Dikali, kita misalkan ya banyak percobaan adalah misalnya huruf B. Ya, banyak percobaannya. Nah, NA itu artinya banyaknya kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, yang ganjil itu kan dari satu buah mata dadu, yang ganjil berarti 1, 3, dan 5. Maka ada 3. 3 per dari NS-nya. NS-nya 6 dikali B. Nah, kita mau nyari B-nya atau banyak percobaannya ini. Kita sederhanakan dulu, 10 sama dengan 1/2 dikali B. Maka B-nya adalah 10 dikali 2. Atau dikali silang aja ya, 10 dikali 2 sama dengan 1 dikali B atau B. Nah, udah ketemu 20 sama dengan B. Jadi banyaknya percobaan yang harus dilakukan atau banyaknya pelemparan dadu yang harus dilakukan adalah sebanyak 20 kali. Ya, jawabannya adalah 20 kali. Ya, nomor 6. Dalam sebuah kotak terdapat 8 kelereng hijau, 6 kuning, dan 11 kelereng merah. Kita tulis dulu ya. 8 hijau ditambah 6 kuning ditambah 11 merah. Nah, maka jumlahnya atau NS-nya itu ada 8 tambah 6 itu 14. Kemudian kita tambah 11. Nah, ternyata NS-nya ada 25. Oke, yang ditanya adalah kemungkinan terambilnya kelereng kuning. Berarti peluangnya terambil kelereng kuning atau P dalam kurung K. Sama dengan N dari kuning dibagi dengan NS. Nah, kuning, kita lihat jumlah kuning ada 6 per NS-nya 25. 6/25 sudah paling sederhana ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, nomor berikutnya, nomor 7. Sebuah mata uang dilempar sebanyak 30 kali. Frekuensi harapan muncul sisi gambar adalah, nah kalau sekarang kita menghitung frekuensi harapannya. Jadi kita mau menghitung FH dari G atau gambar. Maka sama dengan peluang gambar
dikali banyak percobaan. Banyak percobaan atau banyak pelemparan sama aja ya. Nah, peluang G gambar. Kalau dari satu mata uang maka 1/2 dikali 30. Nah, jawabannya adalah 15 ya. Jadi peluang frekuensi harapan muncul sisi gambar pada pelemparan satu buah mata uang sebanyak 30 kali yaitu 15 kali. Nomor 8. Sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 50 kali. Ternyata 28 kali muncul gambar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah frekuensi relatif? Nah, jangan tertukar antara frekuensi harapan dengan relatif ya. Kalau frekuensi relatif berarti rumusnya itu adalah banyaknya kejadian gambar atau banyaknya muncul gambar. Di sini NG misalnya ya, Miss tulis dibagi dengan banyak percobaan atau banyak pelemparannya. Nah, banyaknya muncul gambar kan tadi 28 kali dari berapa percobaan? 50 kali. 28/50 kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi 2 jadi 14/25. Nah, ini sudah paling sederhana. Maka jawabannya frekuensi relatif dari muncul gambar adalah 14/25. Sekali lagi jangan tertukar antara frekuensi harapan dengan frekuensi relatif. Oke, nomor 9 terakhir. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan titik sampel mata dadu berjumlah lebih dari 5. Nah, ini Miss ajarkan ya. Kita mau menghitung N A-nya ada berapa gitu, titik sampel yang lebih dari 5. Kita tulis dulu A yang dimaksud atau kejadian A-nya yang kita inginkan adalah A itu muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 5. Kalau jadi kamu tidak perlu menuliskan yang 36 titik sampel itu sebetulnya ya. Ini Miss beri caranya. Dari 36 ruang sampel yang ada, yang muncul yang jumlahnya lebih dari 5 itu kan lebih banyak daripada yang jumlahnya kurang dari 5 atau sama dengan 5. Maka Miss akan mencari dulu yang bukan A. Ya, kalau bukan A berarti terbagi menjadi beberapa nih. Yang bukan A itu berarti yang pertama jumlahnya sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 kan berarti bukan lebih dari 5 ya. Yang pertama jumlah sama dengan 5. Kemudian yang kedua adalah yang jumlahnya kurang dari 5. Kurang dari 5. Oke, yang pertama dulu. Yang jumlahnya sama dengan 5 itu ada 14, kemudian 41, kemudian 23, 32. Nah, udah ya. Ini yang jumlahnya sama dengan 5. 14, 41, 23, 32. Sekarang yang jumlahnya kurang dari 5. Nah, yang jumlahnya kurang dari 5 itu ada berapa aja? Yang pertama, yang jumlahnya 1, berarti kan kurang dari 5 itu banyak ya. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama jumlah sama dengan 1, kemudian yang kedua jumlahnya sama dengan 2, yang ketiga jumlahnya sama dengan 4,
Yang terakhir jumlahnya sama dengan, oh enggak, yang sama dengan 5 udah ya, udah kita tulis. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang jumlahnya sama dengan 1 tidak ada ya. Ya, jadi yang jumlah mata dadunya sama dengan 1 tidak ada. Kenapa? Karena paling sedikit juga kan 1 tambah 1 yaitu 2. Yang jumlahnya sama dengan 2, oh ini ada, yaitu 1,1. Yang jumlahnya sama dengan 3, oh ya ini 3 dulu ya, tadi Mister lewat. 1,2 kemudian 2,1 ya, nggak ada lagi. Nah, terakhir itu yang jumlahnya sama dengan 4. Nah, yang jumlahnya sama dengan 4 ada 1,3, kemudian 3,1, dan terakhir 2,2. Nah, kalau sudah, kita hitung yang bukan A atau yang bukan berjumlah lebih dari 5, itu ada berapa anggotanya? Ya, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata ada 10. Ya, ada 10. Nah, next. Karena ada 10, kita tulis dulu. Yang bukan A itu ada 10. Maka NA-nya atau anggota yang titik sampel yang berjumlah lebih dari 5 adalah tinggal dikurangi aja, 36 kurangi 10 sama dengan 26. Jadi pertanyaan yang A itu ralat ya, tadi maksudnya adalah tentukan banyak anggota titik sampel dari jumlah mata dadu yang lebih dari 5. Jadi kita tentukan NA-nya saja ya, tidak usah diuraikan 26 ini apa saja, nggak usah. Oke, yang B, pertanyaan yang B adalah PA atau peluang dari muncul mata dadu berjumlah lebih dari 5. Nah, kalau PA berarti kan tinggal hitung NA bagi NS. NA-nya kan sudah ada ya, 26 bagi NS-nya yang tadi 36. Nah, kita sederhanakan jadi 13 per 36 dibagi 2, 8. Jadi jawabannya adalah 13 per 18. Oke, itu kisi-kisi atau gambaran umum mengenai soal penilaian harian untuk bab 12. Ya, jadi silakan dipelajari. Soalnya tidak akan jauh dari kisi-kisi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.